Ada nggak sih bisnis yang bisa dijalankan tanpa modal? Shalom semuanya, apa kabarnya? Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih firman Tuhan masih relevan nggak dengan marketplace. Sebetulnya Alkitab mengajarkan kita adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, landasan. Supaya waktu kita berbisnis, waktu kita melakukan usaha apapun itu, prinsipnya adalah kembali kepada firman Tuhan. Nah, kita lihat, sering ada pertanyaan gini, ya Pastor, saya sih pengen banget bekerja, saya sih pengen banget jadi wirausaha, saya pengen banget bikin bisnis, tapi apa daya, saya nggak punya modal. Nah, banyak sekali kan sekarang masalahnya adalah pengen bisnis, nggak punya modal. Pertanyaannya gini, ada nggak sih bisnis yang bisa dijalankan tanpa modal? Banyak bertanya begitu ya. Setelah saya renungkan, sebetulnya semua bisnis apapun butuh modal. Jadi nggak ada yang namanya bisnis tanpa modal. Minimal, ya, walaupun kita nggak punya modal dalam bentuk uang, kita minimal harus punya modal apa? Kemauan, kegigihan. Apalagi kita harus punya semangat. Itu kan semua modal sebetulnya. Modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap kita kalau kita mau berhasil di dalam marketplace. Saya yakin dan percaya Tuhan menetapkan setiap anak-anak Tuhan menjadi sinar, menjadi terang dan garam. Sinar, Alkitab bilang gini, tidak ada seorang pun yang menaruh cahaya di bawah tempat tidur, tetapi akan ditaruh di atas untuk menerangi. Itulah fungsinya cahaya. Maka dari itu sebetulnya Tuhan sudah memberikan modal dasar pada setiap kita. Bahkan Tuhan sudah menginstal hal-hal yang luar biasa di dalam setiap Anda. Tetapi masalahnya adalah apakah kita dapat menemukan hal-hal baik, hal-hal luar biasa yang Tuhan sudah taruh. Bahkan Alkitab bilang begini, Tuhan memberkati orang-orang dikasihinya. Waktu kapan? Waktu tidur. Artinya anugerah Tuhan itu luar biasa besar bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Tetapi kenapa ya kok anak Tuhan bisa kalah saingan sama anak-anak dunia ini yang tidak percaya kepada Tuhan? Nah, kembali lagi, ingat bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan, awal. Tetapi berikutnya kita harus tambahkan apa? Kebajikan, ketekunan, ilmu pengetahuan, kecerdasan, kepandaian, karakter. Itu semua hal yang harus ditambahkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, kalau gitu bisnis apa ya hari-hari ini yang kira-kira dapat membantu saya untuk pulih dari ekonomi saya yang terpuruk, atau saya nggak punya kerjaan, apa yang saya bisa lakukan? Tuhan berkata begini sama Musa, Musa, what is that in your hand? Apakah yang ada di tanganmu itu, Musa? Saudara, Tuhan tidak pernah pakai sesuatu yang jauh di luar kita, jauh dari jangkauan kita, enggak. Tuhan seringkali memakai sesuatu yang ada di dekat kita, bahkan ada di tangan kita. Artinya sesuatu yang kita sudah miliki. Saya kira setiap orang sekarang pasti punya yang namanya gadget ya, handphone minimal gitu kan, smartphone. Saudara, dengan smartphone kita, banyak sekali hal yang terbuka. Banyak sekali hal yang dapat kita lakukan. Tadi pagi saya berbincang dengan mertua saya. Dan saya tanya, dulu kan zaman papi, kayaknya persaingan bisnis tidak seketat sekarang. Sekarang lebih ketat. Tapi dia bilang gini, betul. Tetapi zaman dulu, sosial media belum terbuka seperti sekarang. Mempertemukan penjual dan pembeli tidak semudah sekarang. Nah, berarti kan kita dapat satu garis bahwa dulu keadaan memang lebih mudah untuk berbisnis. Modal tidak perlu besar. Tetapi hari-hari ini, sebetulnya tanpa uang, asal punya modal kemauan, punya modal mau mencari dan mau belajar, kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Contoh, sekarang banyak bisnis melalui online, kita bisa menjadi namanya dropshipper. Ya, dalam tanda kutip, calo begitu saudara ya. Mempertemukan antara penjual dan pembeli. Itu kan sebetulnya tidak perlu modal uang. Sangat minim biaya. Yang penting punya kuota, punya handphone begitu kan. Tetapi harus ada modal juga. Modalnya apa? Kita harus cakap bicara. Kita harus pandai bicara. Coba saudara perhatikan. Waktu Tuhan mengurapi Daud, waktu dia masih muda belia, masih merah, kemerahan mukanya, dia diurapi, tapi dia tidak sekonyong-konyong langsung jadi raja. Tetapi beberapa pasal berikutnya, Alkitab mencatat
pegawai-pegawai Saul menemukan Daud bin Isai adalah orang yang pandai bicara, elok perawakannya. Artinya, dia do exercise, dia melatih diri, dia melihat ada satu rencana Tuhan yang besar dalam hidup dia mulai melatih dirinya, dia mulai mengembangkan talenta-talenta yang ada di dalam dirinya. Dia mulai memikirkan bagaimana menyelaraskan apa yang dia harus lakukan hari ini sesuai dengan tujuan Tuhan nanti. Kalau dia memang harus menjadi seorang raja, pasti pertama, dia harus menjadi raja yang pandai bicara. Kedua, dia harus elok perawakannya apa? Dia bisa turun ke medan pertempuran supaya dia bisa punya fisik yang baik. Saudara, sejujurnya, kalau bicara secara dalam tanda kutip politik, bagaimana seseorang bisa menjadi raja pada zaman itu? Kuncinya cuma dua kesempatannya. Satu, jadi anak raja. Atau kedua, minimal jadi panglima tentaranya raja. Cuma dua kans itu yang bisa dilakukan. Dan Daud melihat itu dengan jeli. Makanya, dia melatih dirinya. Waktu pegawai Saul menemukan Daud, dikatakan, ada seorang yang elok perawakannya, pandai bicara. Wow, itu artinya Daud tahu betul. Dia mengerjakan panggilannya. Dia tahu untuk mencapai kepada visi yang besar. Terjun di marketplace, di tempat dia ditempatkan. Dia melatih dirinya sedemikian rupa untuk memberikan Tuhan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk dapat memakai hidupnya menjadi sesuatu alat yang luar biasa. Sama dengan setiap kita. Kalau kita mau terjun di dalam dunia online, belanja online, jual beli online, kita harus mulai mempelajari. Apa sih caranya, bagaimana sih supaya tidak tertipu? Bagaimana sih supaya saya bisa jualan dan mendapat pembeli? Bagaimana saya bisa mendapat followers? Itu adalah hal-hal yang kita dapat pelajari selama kita mau, saudara ya. Tapi kalau kebanyakan kita cuma pakai handphone kita untuk melihat hal-hal yang tidak menambah faedah, sayang sekali. Sedangkan waktu terus berdetik, dan semakin hari rasanya waktu semakin cepat. Semoga ini bisa memberikan pencerahan untuk setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.